Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Nama saya Herlina Septiorini. Saya biasa dipanggil dengan nama Miss Septi. Saya mengajar matematika pada pelajaran kelas 7. Nah, jadi nanti ketika sudah di kelas, kalian akan bertemu dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan. Nah, bilangan ini sudah sering kalian pelajari waktu di SD atau MI dulu. Bahkan di TK kalian sudah mempelajarinya. Ya, bilangan ini adalah angka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua. Yaitu yang pertama, mengurutkan bilangan. Yang kedua, membandingkan bilangan. Nah, sebelum kita mengurutkan dan membandingkan, kita perhatikan dulu, bilangan itu apa? Bilangan dibagi menjadi dua, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan negatif kalian tentu pasti tahu. Pernah dengar kata negatif 2? Nah, itu adalah bilangan negatif. Jadi bilangan dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan bilangan cacah. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah dimulai dari 0 dan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengurutkan bilangan, pertama kita menggunakan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Yaitu sebuah garis yang ada bilangannya. Kita kasih bilangan 0 di tengah-tengah, karena 0 itu netral. Pada garis bilangan semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Setelah 0, ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan semakin ke kiri sebelah 0, maka dia bernilai negatif dan urut. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, mengurutkan bilangan tergantung soal. Ada yang mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, berarti dari kiri ke kanan. Ada juga perintah yang mengatakan urutkan bilangan dari yang besar ke kecil. Jadi dari kanan ke kiri. Contohnya, urutkan angka-angka berikut seperti ini. Saya punya 5 angka, yaitu negatif 5, 2, negatif 2, 0, 1. Perintahnya adalah urutkan dari yang terkecil. Kita masukkan ke garis bilangan dulu. Negatif 5 ada di mana? Pada garis bilangan. Kalau ini negatif 4, berarti negatif 5 ada di sebelah kirinya. Kita tambah di sini. Negatif 5. Oh, negatif 5 ada di sini. Kita kasih tanda. 2 ada di mana? Seret. Ternyata di sini. Ini 2. Kemudian negatif 2. Negatif 2 kita kasih tanda ada di sini. Kemudian 0. Kita kasih tanda di sini 0, dan yang terakhir 1. Kita kasih tanda 1. Nah, tadi perintahnya adalah mengurutkan dari bilangan yang terkecil, berarti dari kiri. Kita lihat yang ditanda tadi dari kiri angka berapa saja? Negatif 5. Maka berarti di sini adalah negatif 5. Kemudian setelah itu adalah negatif 2. Kita tulis negatif 2. Setelah itu tandanya adalah 0. Kita tulis 0. Yang di sini 1. Dan yang terakhir 2. Mudah kan mengurutkan bilangan? Kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, selesai untuk materi yang pertama. Materi yang kedua, kalian akan membandingkan. Membandingkan bisa dikenal dengan istilah lebih besar atau kurang dari, dengan tanda seperti ini.
Kadang kita bingung, mana yang lebih besar, mana yang kurang dari. Kalau dulu saya memakai bantuan sebuah garis. Jika tanda ini saya kasih garis seperti ini, hampir sama dengan huruf B. Berarti dia bisa dikatakan lebih besar. Sedangkan tanda yang ini, jika saya kasih bantuan seperti huruf K, bisa dibaca kurang dari. Nah, aplikasinya pada soal bagaimana? Misalkan, saya punya dua bilangan. Bandingkan atau berilah tanda lebih besar atau kurang dari. Contohnya, ada angka 2 dan 5. Kalian tentu sudah paham. Pasti lebih besar 5. Tapi tandanya yang mana? Nah, kalau di SD atau MI dulu, kalian biasa mengatakan dicaplok. Nah, yang besar dimakan. Gitu ya, yang besar dimakan. Nah, karena ini adalah 5 yang besar, maka 5-nya yang dimakan. Berarti tandanya yang gimana? Seperti ini. Dibaca 2. Tanda ini dibacanya seperti huruf K. Berarti 2 kurang dari 5. Bisa kan? Nah, masalahnya di SMP ini kalian juga mempelajari bilangan negatif. Nah, bagaimana jika ada bilangan negatif? Misalkan di sini adalah negatif 2 dan negatif 5. Nah, negatif 2 dan negatif 5. Kalau di angka positif, pasti 5 yang besar. Tapi ingat, pada bilangan negatif, semakin ke kiri, maka dia semakin kecil. Kita perhatikan garis bilangannya. Nah, kalau negatif 2 ada di sini, kira-kira negatif 5 ada di mana? Setelah kita lihat di garis bilangan, ternyata negatif 5 di sebelah kirinya. Berarti di sini adalah negatif 5. Nah, yang besar itu semakin ke kanan. Berarti kalau yang sebelah kanan negatif 2, maka yang besar adalah negatif 2. Jadi, yang dicaplok adalah negatif 2. Seret. Nah, gimana cara membacanya? Ini tanda apa? Nah, seperti tadi, saya kasih bantuan garis. Oke. Hampir sama dengan huruf B, berarti besar. Maka saya bisa mengatakan negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Sudah paham kan anak-anak? Nah, untuk latihannya silakan kalian mempelajari LKS lagi dan dibaca LKS-nya. Sedangkan untuk tugas nanti akan saya berikan lewat bantuan wali kelas. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.